Alasan Jokowi tunjuk Luhut pimpin Satgas Percepatan Investasi IKN. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan menjadi pimpinan Satuan Tugas, Task Force, khusus untuk mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi mengatakan pembentukan Satgas dan penunjukan Luhut sebagai pimpinannya dilakukan untuk meningkatkan koordinasi antara otorita IKN dengan kementerian, lembaga terkait percepatan investasi di IKN Nusantara. Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para leader disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja dan target penyelesaian yang jelas, ujar Jody seperti dikutip dari Antara, Senin 15 Mei. Penunjukan itu menambah daftar panjang jabatan yang diamanahkan Jokowi kepada Luhut, baik di periode pertama, 2014 hingga 2019, maupun kedua, 2019 hingga 2024. Pada periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya. Beberapa di antaranya Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPEN, pada Juli 2020 lalu, Koordinator PPKM Jawa Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, P3DN, Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Satgas Pertanahan IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Bambang Susantono mengungkapkan selain membentuk Satgas khusus untuk koordinasi antar kementerian, pemerintah juga membentuk Satgas Bidang Pertanahan. Jokowi tunjuk Luhut pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo, Jokowi, menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diembankan Jokowi ke Luhut. Dibentuk juga tim task force khusus yang diketuai Menko Marinvest Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdep, antar kementerian, dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi, kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin 15 Mei. Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam. Sehingga nanti pada waktu pelaku investasi akan berdialog bersama kami, mencari harga terbaik, tentu akan dilandasi data dan informasi yang up to date, kata Bambang. Bambang mengatakan sudah ada 209 surat pernyataan minat, letter of interest, yang telah diterima otorita IKN per Senin 15 Mei. Dari 209 surat tersebut, 36 diantaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan, Non-Disclosure Agreement (NDA). Ia menyebut dengan ditandatanganinya NDA, maka pembahasan mengenai investasi akan lebih detail karena akan terjadi pertukaran data antara pemerintah dan investor. Kemudian, investor akan membuat studi kelayakan dan rencana bisnis. Ini memang memerlukan waktu. Tapi saya dan Pak Doni, Wakil Ketua Otorita IKN, diminta untuk mempercepat proses ini agar bisa terrealisasi apa yang diinginkan investor di lapangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, kata Bambang. Luhut menjadi tokoh yang kerap dipercaya oleh Jokowi di masa pemerintahannya selama ini. Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama, 2014 hingga 2019, maupun kedua, 2019 hingga 2024. Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elit Kopassus itu sebagai menteri segala urusan. Kini pada periode pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya. Posisi itu antara lain, Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPEN, pada Juli 2020 lalu, Koordinator PPKM Jawa Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, P3DN,
Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.